Akhirnya firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-19 digenapi hari ini. Amin. Sampai sih menangis, cucu sih. Halo. Firman mengatakan jangan yang dipandang yang dulu, yang purbakala. Ezra ini nakal dulu. Itu dulu. Jangan lagi lihat dulu. Ezra hari ini lain dari yang lain. Tuhan kata, aku membuat sesuatu yang baru. Apakah kamu tidak melihat? Ya kan? Kita sudah lihat. Amen. Ya, puji Tuhan. Saya gembira. Ya. Wow. Selama ini perempuan ya suara biar ini timbul, mencungkir sama pakat baru.
Saya mau dengar suara Dave juga. Ya, luar biasa. Ya, biarpun kita kumpulan kecil, tapi Tuhan mau pakai semua. Amen. Ya, saya sangat-sangat gembira hari ini. Ini Esra yang baru. Saya tercengang. Ya. Siapa tidak tahu kamu cakap. Kata apa? Doa Lizzie. Tuhan dia punya visi adalah semua di sini dia punya ahli keluarga. Lain kali keluarga Sister Flora, dia main di sini, Sister Gata, keluarga Kubu, Pastor di sini, and then Sister Rose main di sana. Ya, Pastor Daniel dia punya anak buah kan? Di keluarga. Oh, tadi kejekul bila bawa aku ke keluarga. Karena ini tempat ini ada urapan untuk memulihkan keluarga. Pastor Jesse, aku bawa anak kau. Nah, ini lagi dari Indonesia balik sini tuh. You see? Diam-diam ikan wei. Jangan susah. Yang keluarga aku bangkit itu. Amen. John, bilang lagi khotbah. Karena Tuhan mau bangkitkan semua. Ini satu Tuhan tenangkan dalam hati apa saya tadi. Ini tempat adulam pemulihan keluarga kita. Dan semua kita keinginan hati kita supaya isi keluarga kita kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Amen. Ya, puji Tuhan. So then, get ready. Apa yang saya dorong kamu, kamu sudah kurapa di semantik, tapi kita harus juga perbaiki suara kita. Saya sedang mencari orang yang mengajar tentang voice control. Itu penting. Ya, bila kita sudah ada itu voice control kan, dia punya cara kita apakan lain. Memang semua kamu ada suara cantik, tapi harus dibentuk. Karena panat bah kalau di sini, kalau menyanyi di mulut jam panat, harus dari sini. Ya. Masa khotbah pun begitu. Saya khotbah dari sini. Berapa jam sejak pun tidak penat. Karena dari sini. Ya. Kalau di sini kita penat itu. Ya, tadi kamu mesti belajar. Nah, dia ada basic, ajarlah mereka ya. Kenapa? Ada. Bila nanti sekarang. Kalau itu nanti tidak ada itu. Sekarang seminar. Oke. Jadi saya mau melihat ujian penyembahan dengan tim. Semua boleh menyanyi, semua boleh menyembah Tuhan. Bentuk suara. Selain sambil kamu mainkan, mesti menyembah. Bukan main musik tidak, tapi mesti penyembah. Kamu menyanyi bersama-sama. Itu penting. Karena itu harus dipulihkan. Itu sebab kita ada seminar memulihkan. Pemulihan ya. Oke, apa yang dipulihkan dalam hidup kita? Ada tiga aspek yang harus dipulihkan kalau kita mau mencapai potensi kita. Nah, perkataan potensi ini sangat luar biasa. Untuk mencapai potensi sepenuhnya harus ada pemulihan dalam tiga aspek. Yang
manusia. Pertama, kita mesti tahu apa komposisi manusia. Manusia ada 3 komposisi. 1, roh. 2, jiwa. 3, tubuh. Bila kita sudah paham ini, karena untuk mencapai sesuatu harus ada ketiga-tiga aspek ini di dalam manusia harus berfungsi, mengalir bersama. Kalau salah satu yang kurang, dia tidak akan mencapai matlamat. Satu contoh, kalau kita pemikiran, emosi kita tidak selesai, maka penyembahan kita pun tidak baik. Karena penyembahan ini mulai dari sini. Menyanyi adalah daripada emosi. Kau merasakan apa yang kau katakan. Oke? Jadi kalau di sini tidak dipulihkan, maka itulah menyebabkan banyak orang tidak dapat menyembah. Itulah roh. Nah, tubuh juga. Tubuh ini kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan. Kalau malas-malas, ya, oke. Bila kita memainkan, mesti kita segar. So ada penyadaran daripada Roh Kudus. Oke? Roh Kudus memberi penyadaran kepada kita, sehingga tubuh kita kan macam biarpun lemah tapi kita boleh bangkit dengan kekuatan Tuhan. Tuhan akan berikan kita anugerah yang cukup untuk maju. Oke, jadi itulah sebab harus ada pemulihan. Oke? Dan ada pemulihan dalam gereja ini. Dulu 2 saja pengkhotbah kan, penceramah 2. Sekarang 4. Kita sudah, bagi saya kasih peluang semua. Karena kalau kita tidak diberi peluang, kau tidak tahu di mana kita akan diperbaiki. Semua kita ada potensi, tapi harus diberi peluang. Ya, itu cara. Saya tidak mau pilih-pilih kasih. Saya tidak mau yang wah yang hebat, saya tidak. Yesus pilih rasul kan, daripada yang di tengah jalan yang sedang kecewa, ya, dan sedang mengucukai, sedang buat kerja yang berlebihan. Tapi Tuhan bilang ikut aku. Bila sudah ikut, Tuhan akan membantu kita. Amin. Jadi kita harus semua dibentuk. Jadi kalau ada kelemahan, jangan susah. Saya tidak pukul kamu, saya tidak rotan kamu. Itu satu. Bila kita sudah apa-apa, baru kita tahu di mana kita punya kekurangan, kelemahan. Tapi jangan ambil itu sebagai satu benda yang menjatuhkan kita atau yang membuat kita terus mundur. Tidak. Ambil setiap kelemahan atau kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk maju. Oke, whatever. Don't look at your failure negatively. Jangan lihat kekurangan itu atau kegagalan sebagai satu benda, satu faktor yang menyebabkan kita mundur. Jangan. Ambil itu sebagai satu batu loncatan maju. Ya, semua kita banyak kegagalan. Saya banyak kegagalan, tapi saya belajar. Saya tidak mau stay on itu position of failure, tapi saya mau melihat maju. Oke? So, saya minta semua bukan dalam khotbah, dalam penceramah, tapi yang dalam musik. Kamu terus maju. Oke? Saya tahu di Kenwini sudah mulai, Anda sudah pemain. Tidak, kau mesti tetap main juga. Tapi kau mesti terus ikut maju, pertingkatkan lagi. Semua kita. Oke? Jangan mundur. Si Jora ini, Anda keinginan tapi maju. Oke? Tukar pergi fifth gear. Oke, maju terus. Kalau first gear saja sampai bila datang? Sampai kan? Dari tukar gear. Maju. Oke, hari ini kita sangat diberkati. Ada seorang seorang anak muda
yang berjenis. Yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, yang sedang diproses oleh Tuhan karena tinggi panggilan dia. Cuma dia harus belajar untuk menyerahkan supaya diproses terus dan terus supaya tajam. Kalau kita tidak mau diproses, tidak tajam itu. Kan? Supaya tajam tak? Tepung pun tidak pecah, sayur pun tidak berubah. Oke, dari kita jemput hamba Tuhan. Amen. Haleluya. Shalom. Boleh kamu jangan mengantuk. Banyak saya mau cakap. Fresh me, fresh. Amin. Pas excited ya cepat. Hah? Pas excited sih. Alright. Sebelum kita start, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami kembalikan kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memimpin dan memberikan kesegaran tubuh jasmani kami ya Tuhan untuk tetap terus setia beribadah kepada Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, saya menyerahkan khotbah ini ke tangan-Mu, sembunyikan anak-Mu yang di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang kelihatan, kebenaran firman-Mu yang kelihatan Tuhan, bukan daripada anak-Mu, bukan daripada kebolehannya, kepintarannya, tetapi hanya daripada Engkau Tuhan. Dan haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang meletakkan firman-Mu ini ya Tuhan di hati dan mulut hamba-Mu, dan bila setiap yang diucapkan ini ya Tuhan memberi kesan, menyentuh hati, jiwa setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka juga belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Dan haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, haleluya, puji Tuhan. Calm down. Okay. Saya tajuk khotbah ni hari kan simple saja, sebab kita punya this is the times and seasons to restore the generation of Issachar. Okay, bermaksud banyak aspek sedang dipulihkan. Jadi apa-apa yang tidak bagus, apa-apa yang negatif itu kan harus dicantas, supaya kita boleh dimulai dengan luar biasa. Okay? Satu yang saya mau sentuh di sini adalah tentang apabila kita sebagai orang Kristen yang merupakan mini Jesus, macam si Pastor Daniel cakap, okay? Kita harus memperlihatkan itu sikap-sikap dan juga Yesus punya karakter. Okay? Kalau kamu baca di Matius, di Markus, di Lukas, di John, kamu dapat lihat bagaimana Yesus dia melayani orang, bagaimana dia mau tegur orang, bagaimana dia mau menasihati orang. Okay? So, pada hari ini saya akan sentuh tentang bolehkah kita menghakimi seseorang. Okay? Sepanjang hidup saya sebagai seorang manusia biasa, paling syok mau menghakimi orang. Sebab kenapa? Saya nampak di luaran dia, tapi saya tidak tengok di belakangnya. Saya tidak kaji duluan apa penyebab dia begitu, apa yang menyebabkan dia bertindak begitu. Jadi apa yang saya nampak di luar itu kan, saya full blast, oh ini orang ni tidak boleh harap, ini orang ni tidak boleh pakai begitu. So secara jujurlah saya tanya kamu, memang senang kita mau condemn orang, memang senang kita mau menghakimi orang kan? Tetapi kita tidak ada itu usaha
untuk approach itu orang, tanya dia, kau okay? Kau kenapa kau begini? Secara personal. Apa yang kita suka buat kan? Sebab bagi saya, dia bila kita condemn orang ni kan, kita mau orang mau support kita bang. Itu satu. Kita mau orang macam, oh ya betul lah dia ni, betul dia cakap tu. But then kamu tidak fikirkan apa yang menyebabkan itu orang begitu. Contoh, kenapa ini perempuan dia tukar-tukar boyfriend? Contoh, okay? Pada pandangan seorang Kristian yang rasa dia terlampau holy betul, dia sudah born again, dia rasa dia hebat sangat, dia akan cakap itu perempuan macam mana? Pelacur, right? Harlot, right? Okay. Memang begitu tuh, otomatik kita jadi judgmental. Tapi Yesus begitu kah? Kan? Kita pernah fikirkan apa tindakan Yesus bila dia melihat orang begitu? Dia melihat seorang yang broken, satu. Dia melihat seorang yang memerlukan jamahan kasih, yang menyatakan, hello, itu kasih bukan datang daripada lelaki, itu kasih sejati datang daripada Bapa, daripada saya. Begitu. Itu kasih sejati. Sebenarnya perempuan yang dia broken ni kan, dia mencari kasih Bapa yang sejati, Pak. Balik-balik pas ada share, kenapa ini perempuan dia tukar-tukar boyfriend, kenapa ini lelaki tukar-tukar lelaki, dia tukar-tukar perempuan, kan? Begitu. So jangan tukar. Jangan diken, jangan. Jadi itu yang salah satu yang Tuhan kasih humble saya, okay, adalah untuk jangan jadi judgmental, jangan suka menghakimi to the point yang, sebab bila kamu sudah born again kan, kamu dapat banyak itu kebenaran dalam Alkitab lah. So kita tahu apa yang kita tidak boleh buat, apa semua. Tapi bila kita nampak orang lain yang masih lagi dalam keadaan hidup yang kecenderungan berdosa, otomatis kita akan, oi, kau tidak boleh buat tu, oi, kau tidak boleh minum, oi, begitu. But kita tidak tengok Yesus, adakah dia buat begitu? Tidak. Apa dasar ini gereja? Kasih kan? Jadi macam mana kita mau approach itu orang? Begitu. Siapa saja kita menghakimi, tapi kita tidak tahu apa masalah orang. Semua begitu kan? Oke. Sekarang kita tengok firman yang pertama. Tapi di Mazmur 75 ayat 8. Saya menggunakan terjemahan baru. Oke. Mazmur 75 ayat 8. Oke. Zerat dulu sah. Baca wih. 75 ayat 8 ya. 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, siapa yang hakim sejati? Tuhan, bah. Kan? Kita manusia banyak kekurangan yang tidak perfect, tapi siap-siap mau menghakimi. Sedangkan ada yang di atas lagi ready mau menghakimi kita. Kalau kita begitu saja kan, bila-bila saya nyawa kita akan tarik. Right? Okay, next. Kita tengok jenis orang yang suka menghakimi, yang dia rasa dia terlampau holy, yang dia rasa dia terlampau yang I'm perfect, okay? Saya Kristian yang confirm saya masuk syurga. Saya hadir ibadah every week. Saya di dalam ujian penyembahan, saya berkhotbah, saya melayani. Tetapi hakikatnya hati dia jauh betul daripada Tuhan. Okay? Kita tengok di dalam Lukas 18 ayat 9 hingga 14. Kamu tengok siapa jenis-jenis orang yang rasa dia terlampau perfect. Okay. Lukas 18 ayat 9 hingga 14.
Nah, siapa tuh? Coba kamu baca. Kau tak? Nah, maksudku nah, ini firman untuk kau. Oke, coba kamu tengok di sini. Ini perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Oke, kamu tahu orang-orang Farisi ini orang yang apa? Yang selalu di church tuh, yang memang holy lah. Kalau dia firman, power. Kalau dia itu pado. dia juga padu lah. Sebab I'm not talking about denomination, but kebanyakan gereja. Okay? Lepas tu kalau dia bersembayangkan, nakau, lancar semua firman yang keluar itu. Okay. Tapi pemungut cukai ini orang yang apa? Yang berdosa kan? Kenapa dia berdosa? Bayarlah bah, dia alom kan? Pandai-pandai saya fikir. Okay, mari kita baca. Dan beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Bersyukurlah bahkan pemungut cukai ini walaupun dia berdosa, dia tetap juga datang kepada Tuhan. Mungkin dia minta ampun apa. Tapi kita tengok apa ni orang Farisi buat. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hati dia ada perasaan juga ni orang ni. Okey. Ya Allah, dia bilang, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain. Pandai-pandai. Bukan perampok, dia bilang. Bukan orang lalim, bukan penzina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Apa yang dia buat di sini? Bukan seperti pemungut cukai ini. Dia sedang judge satu lagi apa dia buat? Tuding jari. Kan? Nah, see? Okay. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Punya main holy, kau masuk syurga ni. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Bayar perpuluhan dia. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. See? Kalau contohlah, saya berharap bila ada orang dalam ini kita punya kumpulan kan, lama kita tidak nampak itu orang datang, tiba-tiba dia datang sini kan, mungkin dia ada sesuatu keperluan. Tapi orang lain yang macam terus, kau tengok bantu-bantu. Nama sudah dia datang, tiba-tiba dia datang. Kau tahu ada tu yang dia mau tu. Tuh, okay. Different people, they have different berhubungan sama Tuhan. Okay. Mungkin ada yang tidak 24 hours sama Tuhan. Okay. Tetapi kamu sebagai orang Kristian, jangan suka menghakimi. I'm not saying orang-orang begini ni, diorang jenis yang lupa Tuhan, tidak. Diorang adalah jenis yang som-som kuku. Okay? Diorang kadang-kadang diorang perlu Tuhan, baru diorang cari. Tetapi bermaksud ada setitik dalam diorang punya diri itu kan masih ingat Tuhan, Pak. Jadi jangan kita sebagai orang Kristian kan terus yang mau condemn begitu, and then in the end itu yang menyebabkan orang terus tutup hati. Seriously, jangan. Macam pastor cakap, apapun keperluan orang kita layani. Kita pelayan Tuhan kan. Kita bukan judge dia. Judge siapa? Tuhan, Mbak. Kalau orang judge kau tahankah? Tidak. Jadi sebelum kita mau judge orang, kamu tengok dulu diri kamu, perfect kan tidak? Begitu. Salah satu yang saya pilih adalah daripada ini firman. Sebab itulah saya cakap. Sebab dulu pun saya suka juga menghakimi. Bila saya sudah born again kan, saya nampak yang orang-orang yang sebelum ni kawan-kawan saya yang begini apa semua. Saya tidak mau lagi sama orang ni. Bergaya betul minta puji itu, saya tidak mau nanti saya berdosa. No. Terutama adik kawan.
Iya kan? Saya selalu melakukan. See? Tapi disebabkan itu sangat lambat proses untuk si Dev datang kepada Tuhan tau. Jadi to the point yang bila saya cakap sama si Dev kan, saya marah sama si Tata tu bang. Dia lagi sesa sama mami saya, sebab mami saya kan lembut saya cakap. Tapi saya punya cara macam mana? Kau Dev, Tuhan bilang gini. Tuhan bilang begini. Di dalam Mazmur begini. Kau tidak boleh minum, kau tidak boleh jagung begitu. Dia terima kan? Tidak. Malah dia menjauh. Tambah teruk lagi dia lawan saya. Jadi every time dia nampak saya kan yang macam satu thread ni, Tata tu dia rasa dia saya lawan dia begitu. Jadi itu yang menghambatkan itu proses untuk dia kepada Tuhan tau. Tambah terus. Tapi syukurlah dengan doa si mama. Akhirnya dia melayani Tuhan. Kakak dia asyik kau begitu. It is wrong. Tidak kasih. Dan sekali itu pastor pun ada cakap. Dia kata kau kasih tondang sikit punya garam. Dulu saya tidak faham. Setiap faham tu. Tapi lama kelamaan saya tengok apa kesan itu tindakan saya buat begitu. Baru saya sedar. Okay? The same goes sama saya punya auntie di rumah. Si auntie Lily. Saya sikit-sikit saya cakap sama dia, kau menyembah patung, kau menyembah berhala. Saya bilang, on the spot saya marah dia, saya teriak dia. Sikit lagi saya mengemban krusik tu hari, si mama sampai kena tampar lah. Kasih tahu kamu syukur ada si Dev di sana. See, cara kita mau approach orang tua, kita kena tengok tau. Yes, kebenaran firman tu memang ada. Okay, contoh, jangan mabuk. Kita minum begitu, fine. Tetapi cari masa yang sesuai, berdoa dulu mau approach itu orang. Jangan yang terus kau tidak boleh minum lah. Kau tidak tahu dalam ini firman kau tidak boleh minum. Berdosa betul? Hello, ada kasihkah begitu? Firman tu adalah apa? Pedang bermata dua kan? Kau bilang mau bawa orang pergi apa? Kepada Tuhan. In the end, kau kasih kuyak-kuyak lagi hati orang. Sudahlah orang broken, pacah-pacah sudah hati. Kau injak-injak lagi hati orang. Jangan mbak. Tidak untuk tu gaya begitu tu. Saya tahu kamu lah. You know why saya berani cakap begini? Sebab dulu saya begitu. Bidak untuk gaya. Bidak kan gaya saya. Si Dev pun dia dapat bawa pergi abang. Si bergaduh saja. Pembawa damai gunung, tapi sebenarnya tidak. Jadi tukang bawa Tibet bergaduh-bergaduh saja. See? Okay, next firman. Sabar kamu. Banyak lagi semua cakap. Okay, kita pergi firman seterusnya di dalam Roma 2 ayat 17 hingga 24. Nah, satu Roma tu. 17 ayat 17 hingga 24. Roma 2 ayat 17 hingga 24. Okey. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ini yang punya tajuk. Tapi kita sebagai Yahudi rohani kan. Okey, kita tengok. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya dan oleh kerana diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Okay, fine. Kamu tahu orang-orang Yahudi dia ada certain things yang dia masih lagi ikut perjanjian lama di mana dia perlu taatkan. Okay, teruskan. Okay. Dan yakin bahawa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. See, tugas anak-anak Tuhan adalah untuk menjadi terang kepada orang-orang yang buta. Kalau kamu orang bawa orang buta, umpama dia begini,
sudah panas. Kita mata kau. Ini anak Tuhan benar. Yahudi rohani. Tapi cara saya begini. Kamu paham? Umpama itu orang sudah buta kan, dia memerlukan instruksi, kan kasih pergi Tuhan, instruksi jangan pakai. Kau terang. Sini Pak, sini Pak. Kalau kamu dengar orang cakap begitu kan, apa kamu punya perasaan? Tidak mau ikut kan? Nah, saya pikir tinggal pada oke. Iya kasih. Kasih tes lagi nih satu tes oke, kasih gambar. Coba ya, lagi. Yang betul-betul Master, Yang betul-betul. Coba. Ada bahasa action lah. Bahasa cuma pakai. Manusia sebakan. Lepas tuh pegang bahu dia dari belakang. Kau. Oke. Marilah kita pergi kepada Yesus. Okay, when that happens, tambah stres, tambah yang macam dia, saya tidak tahu apa yang saya mau terima, apa yang saya mau hadam, dia bilang. It's like we are forcing too much, Pak. Kan? Terus guna yang, setelah kamu cakap ini panas betul. Okay. Lepas tu, pendidik orang yang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Kita sebagai orang Kristian mau mengajar. Baru saya pasal bagi itu apa kan tadi. Kita mau mengajar dengan kasih. Bukan kau mengajar yang mau urutan-urutan tinggal tidak apa. Tinggal. Pernahkah pasti kita ajar kita kan begini. Kamu orang tidak baca Bible? Begini, ada. Kamu mau tak ada begitu? Tidak kan? Tinggal. Kalau saya pikir, kesaksian lah. Saya pikir tinggal pun, kalau saya pukul saya satu kali dengan pantat kan, orang tidak mau dekat saya sudah. Serius. Especially si Aaron sama si Putih. Kalau saya pukul saya orang kan, dengan apa saya dari jauhan orang yang mau dekat sudah. Dia satu orang takut kan. Okay, fine. Kalau kamu mau garang, boleh. But there are times and season. Bukan yang 24 hours sejak kamu kondem sejak orang don. Kasih Pak. Oke. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Kamu yang lebih didedahkan kepada firman. Tetapi jangan guna tu firman kan mau pergi putung-putung orang Pak. Ini bukan mau jual daging. Okay? I'm saying because orang suka tu guna firman kan mau hantam-hantam orang ni, tapi kan kita tidak tahu apakah dengan itu orang. Okay? Contoh. Saya pikir dulu contoh. Baik. Tinggal nama lagi. Ini manusia betul. Contoh si Kaisar lah. Okay? Tuhan ini dia tanya saya soalan pasal tattoo Pak. Okay? Sebelum dia born again dia ada banyak tattoo. Di tangan dia paling besar tu itu macam si rock punya tattoo tu. Jadi dia tanya saya, sebab dia dah terbaca dalam Bible kita tidak boleh tattoo kita punya badan. Okay? Untuk apa tujuan lah tidak boleh. Dan dia juga terbuka fikiran dia bila pastor selalu cakap pasal tubuh kita adalah bait Kudus. Okay? Apa yang kita buat sama tubuh kita merosakkan rumah Tuhan Pak. So dia tanya saya, jadi saya tidak masuk surga kan kalau saya sudah bertatu begini gitu. Kesian orang-orang begini tahu. Sebab ini benda dia sudah buatkan sebelum dia born again. Bila dia sudah born again dan dia sudah dibuka mata dia kepada di kebenaran,
adakah saya mau condemn dia lagi? Tidak. Cara saya begini. Saya cakap, kau punya tattoo is your past life. Bukan senang kita mau kasih hilang itu tattoo, kan? But then it is there and it is there. Dan pulang sama kau, kalau kau ada duit, kau mau pergi laser itu terpulang sama kau. Tapi mahal loh. Ya, ada mahal tuh. Saya dapat saya cek tuh hari satu tattoo begini pun mau 1000 plus kah? Mau laser removal. So tidak boleh. Kalau kau tidak sanggup bayar, what you can do is, kalau kau sudah tahu kebenaran, jangan lagi tambah tattoo. Just let your tattoo be and you pray, saya bilang. Because bukan apa, ada certain hamba Tuhan suka cakap pasal tattoo ni. Kalau itu orang dia sudah born again, dia intend mau buat tattoo, kita tegur. Tetapi kalau itu orang dia sudah memang ada tattoo sudah di badan dia, you still want to condemn because of his past punya doings, that is wrong. Itu salah. Kita tidak boleh buat begitu. Tidak kasih tuh begitu. Kita mau condemn orang saja. Jadi bila saya cakap sama si Caesar begitu, dia memang dia menerima. Oke lah, I understand. Nah, yang macam, oh, saya masih ada peluang mau masuk kerajaan syurga. Imagine, bila dia terbaca itu satu blog pastor, saya tahu dari mana dapat dari Facebook, yang betul-betul dalam konten pasal orang yang ada tattoo riba. Jadi dia cakap, saya tidak masuk syurga, apa begini? I'm like, wih. Terus saya punya, saya tidak tahu apa mau jawab dia mula-mula. Bisa diam, jangan Roh Kudus tolong saya. Okay, it's okay, saya bilang begini. Kau sudah tahu kebenaran, jangan lagi buat tattoo. Itu saja. So, actually kan si Kaisar ini kan agak lama juga lah saya mau jadi yang bila mau menegur ada kasih. Kalau dulu saya bilang, takkan saya tidak peduli itu, peduli lah kau nangis lah. No. But now I understand posisi pastor, itu kasih itu bagaimana kalau kita mau menegur orang. Nah, gitu. Pak. Dia bilang dua buat tattoo. Itu saya tahu tuh. Sebelum kau kan kau memang berniat mau buat tattoo kan? Ya. Actually saya pun mau buat dulu, tapi saya ingat si mama sama si bapak kan, saya bilang, tidak malah saya buat tattoo, saya bilang. Saya tahu tattoo apa? Apa? Ross tuh kan? Enggak. Saya kira-kira mau buat initial dulu. Nah, sih. Tapi saya tidak buat sebab saya otomatis terfikir mama sama bapak. Si Dev pun syukurlah dia tidak jadi buat tattoo, badan dia masih bersih lagi. Gitu. Kalau tidak, bulu dan belakang. Oh jangan baik. Oke, sambung. Lepas itu, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Sebelum kamu mau ajar orang lain, pastikan kamu punya diri sudah tahu itu kebenaran dan kamu sendiri melalui itu benar. Oke? Yang bisa mau cakap apa? Jangan yang terus mau condemn orang, meaning dia. Pikirkan itu orang punya background, siasat dulu kenapa dia begitu. Kalau mau tegur, berdoa dulu. Jangan yang terus yang pak timbak begitu Pak. Kau tidak tahu pun. Contoh, pasal kata mana sudah kau? Sini kandang ayam dipapar. Terus kena cop. Tuhan bukan prioritas. Halo. Padahal memang pun si pasal kata mau datang pergi worship. Cuma memang kami lambat sebab first kami pergi ambil si Shaman, Gigiat Marah, jam di papar sana Benoni, and then second thing si Kaisar perlu hantar itu salary sama tu orang yang pergi harvest itu ayam-ayam sekalian. Memang lambat, di dalam penghujung dunia lagi dia punya apa, kampung, and then dia driving selaju yang boleh, akhirnya saya sampai juga pergi battle. Syukur. Sebab saya tahu saya punya tanggung jawab. Syukur lah. Okay? Kan? Syukur Pastor Jesse. Begitu. Jadi macam tu hari saya dapat datang itu apa tu yang sharing untuk praise and worship tu kan. Itu lambat sudah tu. Tapi the next day saya cakap
teks sama si Mama Rohani, Pastor, besok kita buat practice. Saya ada available pagi sampai petang juga. Stay di sini satu hari juga saya di sini. Bukan yang sesengaja mau lambat kan? Nah, jadi sebelum kita mau cop-cop orang kan, kamu tanya dulu. Jangan yang on the spot, pak, begitu. You need to ask the person. Kau tahu number phone tu orang, kau tanya. Bukan yang kau di sana grup bergaya-bergaya sana mau pak sana. Saya lipas-lipas kemarin sini tidak berani mau bercakap. Begitu. I'm saying the truth, okay? We need to stop yang pap tegur-tegur menuduh ni. You don't know what is happening in the person's life. Jangan mau cop-cop. Begitu. Okay. Next. Jadi macam mana nanti kita boleh judge orang atau tidak? Sure? Kau sure? Boleh, tapi Kau sure? Kau sure? Kau bilang tidak? Tidak, saya ada satu kesaksian. Oke, share. Dalam hidup saya sendiri, apa yang cara saya menginjil. Oke. Bagi saya sedikit lah. depan. Saya banyak Biasa. Saya banyak jumpa sama orang yang saya tahu ini satu pengalaman Tuhan beri sama saya. Dia kasih santar saya pergi tempat orang yang buat minum, yang buat tato dan sebagainya banyak. Tapi saya berpikir di sana ada banyak. Saya ada dua karakter yang selalu saya pelajari dari Pastor Peter sama Pastor Daniel terutamanya. Saya akan guna ini dua situasi untuk situasi-situasi yang berbeda lah untuk sampaikan firman dan Injil apa yang Yesus mau kita sampaikan. Jadi saya datang pada orang begini, saya tidur dari observe dari gaya orang. Orang kan, kalau kau holy, orang tidak akan terima. 100% saya garanti orang tidak akan terima. Orang akan cakap yang kau apa kau ni? Apa ini si anu ni? Tapi kalau kau datang dari sana, kau approach orang dengan baik, dengan cara yang kasih lah macamnya. Ini saya sendiri alami. Kalau saya approach orang dengan kasih, bro, saya bilang apa awal-awal dulu yang saya jumpa kawan saya yang buat tato, dia membuat tato kan, dia cakap sama saya, tidak, itu tidak, dia masih anu lah dalam proses. Ada satu kawan yang dia ada kedai tato, dia buat tato, dia ada share, saya tiba-tiba dia tanya saya, kalau kita dalam Kristen kan, dia bilang banyak orang judge yang macam kami, dia bilang kan, yang buat tato ini kan, macam tidak anu sudah, kenapa pula orang judge? Terus saya cakap, raja saya bilang, kau tidak payah. Yang penting sekarang ini kau baca Alkitab. Memang betul Quran bilang kau tidak boleh buat tato dalam badan kau sebab itu adalah bait suci Allah. Tapi saya bilang, kau sekarang kalau kau sudah tahu kebenaran itu, kau teruskan fokus sama Tuhan saja. Jangan hendakkan apa yang orang lain cakap. Karena mulut kita digunakan untuk membangunkan orang, yaitu menghidupkan ataupun menjatuhkan, yaitu mematikan orang itu. Jadi mana satu kita pilih untuk mulut kita? Kita gunakan kebaikan itu ataupun untuk kita bunuh orang itu? Ini bukan bermaksud kita bunuh orang itu secara dengan tapi firman kan pedang bermata dua macam tadi. Kalau kita cucuk, kita hiris begini. Ompong orang tua mati. Jadi kalau kita gunakan sebaik-baiknya kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah itu untuk kita bangunkan orang itu. Sebab kita mau lihat revival, bukannya kejatuhan kan. Kita mau lihat sesuatu gerakan Roh Kudus yang dahsyat meletup. Dan saya sangat teringin itu, kenapa saya banyak keluar di luar. Saya mau approach people, walaupun tidak jadi, saya bilang Tuhan, yang penting saya ada peluang. Dan saya go. Tapi saya akan tengok situasi. Adakah teguran itu memang untuk yang garang ataupun yang kasih. Itu ini pengalaman saya. So orang itu mendengar dan saya percaya banyak sudah yang starting baru dalam orang-orang yang saya approach. Tidak semua sama. Ada yang macam si Okot itu kan, dia cakap ini kawan saya yang tinggal sama saya. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak mau sembah dia. Dia bilang, ini orang yang pikiran kan dia terlalu obses dengan
pagan dan sebagainya. Tapi secara tiba-tiba sekarang saya heran, awal-awal pagi pandai bersyukur. So, thank you Lord, thank you Lord. Dia tak ikut sama saya kan, saya habis makan, kalau saya bilang thank you Lord. Terus dia pun terjangkit. Tanpa saya tunjuk jari sama dia, tanpa saya cakap apa-apa sama dia, saya showkan dia bagaimana anak Tuhan itu bekerja. Dan saya terus terang, apa yang saya belum berubah, saya tidak akan tegur perkara itu kepada orang. Contohnya, saya merokok. Saya tidak akan, kalau orang merokok, saya tidak akan cakap. Sebab saya tahu, saya cerminkan diri saya, Tuhan saya belum lagi sepenuhnya dalam rokok ini. Tapi saya akan kasih tahu dia dan saya akan bantu dia dalam perkara yang sudah Tuhan ubah dalam ini. Contoh dia begitu. Ini kesaksian saya yang secara langsung lah di luar sana. Mungkin orang belum tahu, so saya kasih tahu dia. Ya, saya pernah share juga saya pasal ini. So, itulah saya cakap, jangan menghakimi. What I'm saying is that kalau kamu mau tegur, pikir dulu. Macam saya cakap, adakah itu teguran yang harus yang garam atau teguran yang kasih punya? Sebab setengah orang pikirannya tidak sama. Ada yang pikiran dia jenis yang yes boss, diterima. Tapi ada setengah orang macam saya, kalau teguran kau tidak ngam atau saya rasa teguran kau menuduh, otomatis saya akan lawan balik. Lawyer kan? Saya mau alami ya. Saya cari kau firman lagi, saya akan kau balik. Saya begitu, minta maaf lah. I know I am not wrong because saya bukan sengaja buat tu benda, jadi jangan pandai-pandai pak itu sama saya. Pepep balik. Next, jadi macam-macam tadi. Sebenarnya kita tidak boleh judge, tetapi apa yang kita perlu buat sebagai seorang anak Tuhan bila kita approach orang-orang yang ada masalah begini, yang di mata kita kan yang memang orang yang gemuk, hancur, perlukan bantuan, begitu Pak. Keadaan setiap orang itu berbeza tau. Ada yang sakit tubuh badan, ada yang jiwa dia hancur. Jadi bila itu jiwa dia hancur kan itu yang paling sandi. Kita kena deal dari dalam. Nah, itu satu benda yang memang, hanya Tuhan saja yang tahu lah apa yang dalam pikiran dia sampai tiba-tiba dia buat keputusan, lelaki sah, perempuan sah. Gitu. Semua hanya cuma mau mempermainkan saja. Jangan dulu cakap macam itu, cari dulu betul-betul. Cari dulu betul-betul. I'm saying Kan, begitulah itu. Kau akan jumpa juga orang begini tuh, jadi kau. Oke. Jadi kita sebagai anak Tuhan apa yang kita perlu buat? Kita coba tengok dalam Yesaya 11 ayat 3 hingga 4. Dev, tolong baca. 11 ayat 3 hingga 4. Yesaya 11 ayat 3 sampai 4. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi jangan menghakimi dengan sekilas pandang. Jangan yang apa yang kamu lihat terus kamu judge begitu. And then lepas tu sudah kamu judge, kamu buat keputusan, oh ini orang ini kita boleh pakai ini gitu. Don't. Everybody has potential. Macam mana hancur untuk orang, kan? Ya, everybody has potential. Kalaupun itu orang dulu dia logok ke apa, tapi kalau tiba-tiba dia disentuh oleh firman Tuhan, dia mau berubah, datang lagi pergi di sini, kuat, kinum saja kerja kau. Automatik dia tutup terus, mana dia mau datang lagi sini? Betul. Bagus lagi saya pergi sama kawan-kawan saya yang lama, dia bilang. Ya. Orang yang sudah bertato datang di sini, dia sudah dijamah Tuhan, dia tidak mau lagi buat, dia betul-betul mau melayani Tuhan. Bro, kau bertato, alah, anda masuk surga kau ni? Hello, please lah. And then, contoh lah, yang paling popular, orang-orang
bersih kan. Apa yang orang buat, orang sembah Mama Mary kan. Tetapi di sini, kenapa kamu orang tidak percaya Bunda Maria? Saya percaya bah, tapi Tuhan tidak suruh saya sembah dia. Tuhan cuma cakap fokus kepada Tuhan saja. Jawaban begitu, maybe diorang blur sekejap. Jadi kita nilai lah. Cuma kalau kau cakap, betapa saya mau sembah Mother Mary, patung itu hancur. Oh ini sesat nih. See? Itu yang saya buat sama Auntie Lily. Susah nih saya Auntie Lily mau percaya. Siapa suruh kamu cakap? Betul. Lepas tu saya pergi marah lagi deh. Saya ingat lagi tu. Saya pergi marah lagi dia ada letak itu yang patung-patung sana di dapur pak. Itu patung patah sudah pak kepalanya. Jadi saya bilang saya mau buang. Tidak boleh sudah kena bless ni oleh Pado dia bilang. Dia mau simpan juga, dia kasih sambung lagi ke kepala tu patung. Jadi, sorry saya tegur. Dia bilang, betapa kita mau patung-patung ni, patah sudah ni, buang saja. Dia marah saya. See? Sebab yang terus direct bah. Jadi, Tuhan saya minta ampun lah saya bilang. Jadi, sekarang nanti bila ada berubah sikit, I believe through kita punya prayer, dia punya prayer sama pastor punya prayer. Dia kalau dulu sampai dia bergaduh sama kami kalau kami mau pergi seminar. But now dia tanya lagi, kamu orang pergi seminar habis jam berapa? Oh, gitu saja. Happy lagi dia. Kenapa kamu awal betul balik ni? Ingat kan? Semalam dia tanya. Kalau dulu bukan main lagi. Paling lambat sampai tidak tahu apa yang kamu orang pergi sembahyang di sana church. Kamu orang tengok tu muka tu pastor saja kan? Tu pastor Peter dia bilang. Serius pastor dia cakap begitu. Dia bilang lagi kan, tata kamu orang ni kena pugai soalnya dia bilang. Yesus pugai. Biasa saja pugai. So, can you guys imagine? Sampai begitu pas sekali. Tapi sekarang kan dia berubah. Mungkin sebab the way I treat her is different. Dan cara si mama pun melembut sudah. Tidak lagi yang macam dulu sikit-sikit mau melenting mah. Berubah sudah. Poin dia di sini kan kita tunjukkan. Yes, kasih kan. So, memang dulu saya setuju sama kau. Yang saya senawat lagi sama si dia. Tapi kita harus kasih tahu kebenaran. Saya bilang lagi sama si dia. Tapi si dia cakap, saya tahu. Tapi orang begini perlu kasih tuh tak. Dia bilang. Jadi lama masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Pastor Peter pun balik-balik cakap, kata kau tidak kasih pak, tone down pak sikit, tone down. Dia bilang. Baru saya paham lah. Sekarang. Kenapa saya buat Lawyer. Saya belajar apa yang Yesus ketika dia melawan iblis. Kan ada 3 kali yang iblis lawan percobaan. Apa yang saya observe di sana kan, Yesus kan dia tidak kasar kok. Dia kan dengan cara yang lembut dia lawan iblis. Dan iblis dia tidak rendahkan untuk iblis yang perkataan. So itu yang saya ambil sebagai pelajaran dan itu yang cara saya buat. Itu yang berubah lah. So itu satu yang apa tuh di mana yang dia sama iblis yang di padang gurun itu pas sama api kan. Nah, itu bagi saya kan seluruh tuh sampai habis tuh kan itu sangat kalau kita betul-betul kita baca itu kan bukan dengan baca tapi kita tengok apa yang Yesus buat. Ada sesuatu tuh yang di sana kita tidak nampak secara mata kasar tapi kita akan nampak pengertian kita apabila Roh Kudus sendiri yang kasih ya. So itulah saya punya kesaksian yang tentang itu. Bagaimana cara dia saya approach itu. Okay, next firman. Roma 14 ayat 12 hingga 13. Baca deh, tolong. Roma 14 ayat 12 hingga 13. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jatuh air muka. It's like very clear lah daripada ini apa. So, need to say, jangan kita yang menjadi batu sandungan. Yang jadi batu sandungan. Kondem, last itu orang tidak mau datang pergi church. Ya, fine. Ada yang begitu cerita pasal kau jangan tengok tu orang, kau fokus sama Yesus. Hello, fokus sama Yesus, tapi hati sudah kena guris-guris begitu. Faham kah? Kan? Tuhan bilang jadilah cahaya. Apa tuh firman tadi pagi tuh kakak pasal Indonesia tuh? Teranglah. Jadilah cahaya dia bilang kan? Tadi pagi tuh, kamu betul tuh. Yohanes 1 ayat 4-5. Jangan kau cahaya mau kasih kondem orang sana. Orang dalam kegelapan, saya perlu kasih, kau bagi dia pedang, putung-putung macam babi. Jadi seru. Buat apa kah? Barbecue sini, tidak kah? Oke, next, firman seterusnya, Wahyu 2 ayat 1 hingga 7. Wahyu 2 ayat 1 hingga 7. Ini berbicara tentang jemaat sana Efesus tuh. Apa yang menyebabkan Tuhan rasa orang pun bikin panas. Oke. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang perfect nih, orang confirm masuk syurga nih. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Power. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa masalah jemaat di Efesus ni? Dia kasih kan? Dia power ni. Bab-bab dia mau siasat itu nabi-nabi kan tidak, dia rasul kan tidak. Dia tahu ni semua. Tapi Tuhan mencela dia kenapa? Tidak kasih. Kasih semula. Kamu cinta Yesus, tapi kalau sama orang kamu tidak cinta, buat apa? Tim kosong betul. Oke. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertaubat. So, janganlah kita kondem. Coba dia bagus-bagus, kasih semula. Kalau ada yang kamu tidak puas hati sama tuh orang, jumpa dia terus. Kenapa kau ni Pastor Gata? Kenapa kau ni Pastor Jesse? Begitu. Jangan yang mau repot. Jangan lagi mau repot-repot lah pakai orang tengah lah mau pas-pas message, jangan. Direct terus, be professional. Pau. Iya. Dia puasa. Sudah sih. Oke, pas tu tadi pagi si Pastor Jesse dia ada send saya message Pak. Dia tanya saya, morning bosku dia bilang,
Ini hari kau minta ambil, tapi si Kaisar hantar saya di sini. So dia bilang, dia kasih saya satu verse lah. Dia bilang kita haruslah mengasihi sesama. Terus kan, iya brother, betul itu pastor, betul saya bilang. Sebab kalau kita anak Tuhan mesti kita mau mengasihi sesama. Ya kita terpaksa mengasihi walaupun itu orang bikin panas kan. Iya. Maksudnya ada juga check and balance dari luar lah kan. Thank you Pastor Jesse. Dia bagi si Manuel lah. Syukur na dia kasih ingat saya. Sebelum ini dia tidak text saya, tiba-tiba dia text saya tadi pagi. Entah dia scan saya bukan itu ah. Itu hati kan yang api-api sudah. Jadi kenapa dia ada kasih kah sama ini? Ada api kakak, tapi api Roh Kudus dan ini api lain. Jadi itu api yang lain itu harus dipadamkan. Api membakar yang bikin panas. Oke. Next, firman dia. We have to be careful with our words lah, kan? Hati-hati tentang your words. Sebab kita punya perkataan itu boleh menjatuhkan atau membangun orang. Kita juga boleh motivate orang atau kita boleh kasih malu orang. Kita juga boleh membunuh orang tanpa sengaja atau kita sebenarnya ingin membantu dia. Our words really matters lah. Sangat-sangat penting. Cara kita mau approach sama orang itu yang kita kena fikir first. Kedua, pas menjawabnya, kena hati-hati lah. Firman dia di dalam Amsal 17 ayat 27 hingga 28. Tolong baca deh. Amsal 17 ayat 27 hingga 28. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Pikir apa dulu, pakai otak lo cakap. Simple aja kan? Bang, nih firman nih. Kalau kau tidak tahu apa-apa, diam-diam. Dengan yang pak begitu. Tidak ada gaya. Like seriously, jangan. Ubahlah. Last gaya. Last gayamu. Betul tuh brother. Last gayamu. Iya. Pau. Jadi dicakap di sini, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sometimes kalau kita tahu banyak bercakap, nampak bodoh kan? So kalau kita tahu apa-apanya shut up. Simple as that. Kan? Nah, itu lah, steady kamu. Satu lagi, paling last punya firman. Kita tengok bagaimana Yesus dia handle orang-orang Farisi yang rasa dia terlampau holy ini, oke? Oke, kita pergi Yohanes 8 ayat 2 hingga 12. Ini berbicara tentang orang Farisi. Dia pergi tangkap tuh perempuan yang berzina. Dia pergi tangkap tuh perempuan yang berzina yang memang time-time dia mau bikin sudah nih. Woi, ada act sudah nih. Kalau kamu gambar yang memang ini perempuan betul-betul dia berzina sama lelaki orang, kamu bawa ada gambar, ada video, kamu pergi sama di kau pemenang sudah nih. Nah, tapi tengok macam mana Yesus handle ini apa? Yang sok-sok holy ini. Baca.
Yohanes 8 ayat 2 sampai 12. Coba deh. Sampai 11, sorry. Pagi-pagi benar, dia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada Yesus bilang, "Kau kau berzina, gila Saya bawa kau pergi kot nih sekarang. Kau kacau lagi orang. Kesabaran kau nih. Masuk penjara nih kau." Ada Yesus yang begitu. Siapa yang buat begitu? Siapa yang tangkap dia? Di perempuan. Yesus juga. Orang Farisi kan. So tapi Yesus tidak cakap yang Yesus dia tegur juga. Dia bilang, mulai sekarang jangan berdosa lagi. Itu saya tidak mau juga untuk perempuan terus jatuh dalam dosa kan. Tapi kau imagine kalau Yesus yang otomatis terus yang condemn, tambah lagi itu perempuan buat tuh. Bagus lagi saya begini, pedulilah hal kau begini. Tapi apa yang Yesus buat? Kasih. Itu kasih. Nah, lo saya cakap, it's very easy for us to judge people, tapi kita tidak tahu kesan dia kepada itu orang tahu. Nah, I mean, bukan semua orang dia boleh, kamu tahu yang sangat perfect apa, yang dia peluk saya sama Tuhan begitu. Setiap orang situasi dia berbeza, tetapi tidak semestinya dia orang lupa Tuhan. Contoh, kalau macam saya orang yang bekerja, saya awal pagi bangun, saya mandi, cuci gigi semua, terus saya pergi ambil saya di breakfast, yang hantar saya, dia buang saya pergi office. Okay. Saya naik atas, saya sampai saja di office, Shalom, saya bilang. Kenapa? Saya mau ada damai Tuhan dalam itu office. Setiap besok itu office. Dan saya pakai komsel, saya cakap, Tuhan biarlah urapan Deborah mengalir pada saat ini. Dan saya juga mohon hikmat Salomo mengalir, supaya siapapun saya jumpa pada saat ini, saya boleh membantu mereka menurut talenta dan pengetahuan yang kau berikan kepada saya. Saya doa batu. Okay. Dan kalau tidak orang ni, apa yang saya buat? Worship lah. Sebelah saja tu keyboard, mainlah. Kita worship. Sembahyang juga tu. Saya lupa Tuhan kan? No, right? Macam kau deh. Time kau pergi di school sana. Kalau time kau tengah sambung-sambung itu wayang-wayang semua. Kau ingat Tuhan juga kan? Tuhan lindungi saya supaya saya tidak kena karan. Kan? Yes,
Yes tolong or saya no? supaya saya tidak supaya saya bila saya soldering ini kan saya tidak akan terpanas itu yang metal apa tuh. Begitu kan kau kaitkan sama Tuhan kan? Yes or no? Lepas tu kalau macam contoh lah, kau pergi di sana kau punya hostel. Time-time kau tidak buat apa-apa kerja, saya tahu kau menyembah, kau practice kau punya best kan. Kadang-kadang jam 3 pagi kan saya dengar orang tung tung tung. Saya ingatkan tokong ke apa, soalnya dia sudah kelihatan. Dia tengah menyembah sebenarnya. Tidak, dekat kakak. Ada yang di sana. Tokong kecil sejaga. Maksud saya di sini kan is that setiap orang punya situasi itu berbeza, bukan sama. Cara dia mau menyembah Tuhan, cara dia mau berdoa, time dia mau berdoa berbeza. Tidak sama macam kau, Pak. Kalau mau baca firman pun, walaupun dia baca satu saja, at least ada juga dia baca. Kalau dia ulang lagi besok, lama-lama tuh firman meresap itu. Macam pasal cakap, manusia ini susah. Daripada kalau ulang sampai lupa. Betul tuh. Saya pun begitu. Nama saja lawyer, kalau konon boleh ingat semua tuh akta, dia datang bilang tuh. Mau juga rujuk balik, baru saya boleh ingat, seriously. Jadi janganlah condemn orang. This is my earnest request lah, please lah. Before kamu marah orang, tanya dulu tuh orang, pasal kata oke kah? Dev, kenapa kamu orang kamu di mana? Kondem sama tak juga ya. Tahu papa, dia pandai. Okay? Jadi, I'm not saying yang saya pun perfect apa. Tidak. I'm just saying yang kita kena ingat kita punya dasar tu kasih, Pak. Sebagaimana saya dibentuk untuk jangan terus hentam orang begitu, saya juga mau share benda yang sama sama kamu. I believe dalam kitab yang mulia ada yang sengal betul tidak mau ikut Tuhan. Ya, melalui kesabaran dan kasih saja itu. Sekarang cabaran saya adalah si Shaman, anak si Caesar. Anak kau Belum lagi, pasal belum mission. Istihara. So, saya tengah berpikir sekarang macam mana lagi saya mau tarik dia kepada Tuhan. Tapi baru-baru ini dia agak terbuka, dia sendiri mau datang pergi seminar. So itu something yang kira a good start sudah. Dia bawa kawan dia lagi. Memang bukan saya terus boleh masuk lah, because buat masa ini saya tahu pikiran dia belum boleh terima saya sebagai dia punya mami. Dia masih anggap dia punya mami yang ex-wife si Caesar itu. Dan bagi dia, I'm just a stranger trying to live in your life. So, itu cabaran dia. Jadi, janganlah saya mau jadi dia punya mama tiring saya terus yang dengar cakap saya. Nah, tapi dengar cakap saya mama apa? I'm the queen of the house, saya bilang. Jadi, macam mana saya mau bina hubungan itu? Tidak kasih bah, begitu. Nah, I'm telling the truth, seriously. Jadi kalau saya berlembut sama si Shaman kan, satu jenis yang lembut bayang nih, yang pijak itu semut pun tidak pijak itu semut pun tidak mati. So imagine kalau saya punya karakter yang gajah begitu, sedikit korotan, sedikit kemarahan, hancur bos, kurang. Gajah berhancur. Hancur ada kurang, jangan. So, in the end, saya perlu wisdom. Macam mana saya mau masuk sama orang. So, salah satu yang Tuhan selalu cakap sama saya, kasih kata, kasih tondang sedikit ke piagaran. Seriously. Kalau Tuhan sudah cakap begitu, kalau saya tidak mau ikut, saya akan terima itu akibatnya. Gitu. Okay?
puji Tuhan. Terus hilang sudah tuh Beban. tuh beban hilang sudah. Terus badan jadi panas sih tiba-tiba. Oke, apapun, saya akhiri saya punya perkongsian di sini sudah. Just apa yang saya rasa Tuhan, saya mau kamu paham. Jadi kita pun belajar samping banget daripada pengalaman orang begitu. Jangan menghakimi, jangan kondem, jangan tuduh sembarangan. Cek dulu. Tanya. Ada WhatsApp saya, number personal. Tanya. Paling bagus cek dulu apa orang itu ya. Correct. Dan apa yang orang itu sedang lalui, kita cerminkan kembali kepada diri kita. Dan kenapa kan bila kita cerminkan diri kita kembali dengan apa yang orang itu lalui, itu dapat membantu kita untuk kehambelan kita, orang bilang kerendahan diri. Di sana baru kita akan ada whisper yang Tuhan berikan kepada kita bagaimana dan firman apa. Walaupun simpel firmannya, tapi saya yakin pasti akan ada jawaban. Kehambelan. Kehambelan ya. New words ya. Itu tadi dia Jadi apa yang menjawab tadi kan time management tadi kan. Saya tiba-tiba saya dapat satu ayat humble. So Di Melayukan. Belajar merendahkan diri, belajar mengasihi, bukan yang kasih yang bersyarat. Itu saya masih sedang belajar tahu. Mengasihi yang agape itu memang senang, saya mau. Tetapi macam saya pernah share dulu, bagaimana saya punya uncle kandung sendiri kondem saya sama mami saya, macam mana kami melalui itu fasa, bagaimana saya cuba untuk mengasihi dia dengan mendoakan mereka sepenuh hati. Itu masih lagi belajar nih, belum lagi boleh sepenuhnya tau, seriously. Saya rasa firman Tuhan yang paling tepat to represent apa yang kita coba katakan adalah di Matius 7 ayat 1 hingga 5. Correct. Judge and Judge Matius 7. Matius 7 ayat 1 hingga 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, kerana dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Setuju. Ingat kita kena humble tau. Buang hakimi, tapi kita sendiri kena hakimi tu nanti. Bukan setakat daripada manusia, kalau Tuhan lagi menghakimi kita lagi sakit begitu. Thank you. Wow. Ada wow. Wow. Tuhan, semua kita ada cara-caranya penyampaian dan memang ada potensi. Ada satu lagi, kehumbelan. Kehambelan. Itu dah bagus. Kehumbelan. You see, apabila kita diberi peluang untuk melayani Tuhan dan banyak cara, tadi kita nampak satu yang baru dalam pujian penyembahan. Dengan penyampaian ada kemarin
Pastor Jesse dengan caranya sendiri. Jalan. Dia gunakan apa lagi? Kain yang koyak. Ada potensi juga itu kain yang koyak itu. Jadi lain dia punya cara. Oke, dan jangan kita kasih persamakan. Untuk menilai sesuatu keadaan kita mesti pakai hikmat. Ya. Itu sebab Yakobus 1 ayat 5, kalau kita kurang hikmat, minta dari Tuhan. Kenapa harus minta? Karena orang yang terpelajar tapi tiada hikmat kan, dia membawa kehancuran kepada diri, kepada orang lain. Cara dia penyampaian, cara dia bercakap. Saya dulu begitu tahu. Saya ini geram, ya. Tapi ada tujuan kita geram sometimes. Ya, Karena kita tidak mau orang itu terus tinggal di dalam keadaan yang tiada kemajuan. Kalau saya agak mendisiplinkan anak sekolah, dulu bisa salah seorang guru di sini. Ada berapa budak tuh yang tidak tahu? Berapa lama kau ajar di orang? Lama kan? Dia ajar 5 budak. Tidak masuk akal. Tidak masuk 4. Tidak masuk akal. Jadi Lisa suruh jumpa saya di bilik saya, di office. Apa yang saya buat? Tuhan macam mana mengat supaya mereka dapat menangkap apa yang diajar. Tuhan berikan saya hikmat. Saya suruh dia duduk di depan saya 5 orang. Dan lepas itu pisau, pistol, syringe itu yang injection, sama rotan, sama ada lagi. Oke. Nah sini. Semua mereka fokus pada saya. Dengar. Apa yang saya cakap tadi? Dengar. Okay. Duduk. Apa yang saya cakap tadi? Duduk. Itu berarti sudah mulai fokus. Sekarang bingung. Ini apa? Pisau. Ini apa? Pistol. Ini apa? Rotan. Ini apa? Oh itu jarum cucuk. Jarum cucuk. Nah, ini apa? Lada. Oke, pilih mana satu kamu. Tiada seorang pun tiada seorang pilih. Oke, kalau kamu tidak mau pilih, saya mau kamu dengar apa yang saya cakap, apa yang diajar oleh cikgu kamu. Berapa lama kamu tidak berapa? Dengar baik-baik ada. Oke, apa jawaban? Kalau kau menjawab apa yang saya ajar ini, kamu balik di kelas. Dalam 5 menit, semua tahu. Ya, 5 menit. Apa sebabnya? Fokus, Pak. Dari begitu juga kita. Dan ini berlainan dengan karakter ini tahu. Berlainan karakter. Tapi karakter itu akan diketepikan kalau kita ajar mereka untuk fokus. Jadi itu sebab pakai hikmat. Di dalam hidup kita kekristenan pun mesti pakai hikmat. Macam mana kita mengendalikan orang lain. Ya. Macam Pastor kata, ya, selalu monitor sedang apa berlaku di keluarga mereka. Saya tahu. Si dia tidak mau pergi gereja. Saya tahu siapa kaji-kaji apa menyebab. Misalnya lah. Apa macam? Ya Kristen tapi begitu dia bilang. Jadi Tuhan bilang, Tuhan, saya ambil kau kan, saya tegur dia, bukan tegur yang marah, tapi saya nasihat, ubah cara kita pendekatan, tunjukkan kasih. Ya. Jadi hikmat itu Tuhan akan berikan kita kata-kata yang sesuai untuk mengubah. Itu sebab memulihkan. Saya sebagai counselor, saya belajar psikologi, cara pendekatan, cara berbual, cara untuk
menggunakan kata-kata yang ada hasil yang membawa pemulihan, bukan untuk menekan, bukan untuk menghakimi. Nah, perkataan bahagia ini, penghakiman ini meruntuhkan orang, karena dia punya, setiap orang kan ada integriti, Pak. Setiap orang ada feeling, dan selalunya yang karena efek dengan perkataan yang tajam, yang tidak apa kan, adalah dalam bagian apa? Jiwa. Nah, jadi jiwa ini mempengaruhi tindak tanduk kita. Jadi itu sebab kalau kita mau menangani orang yang terluka batinnya, harus kita pakai hikmat dengan pertolongan Roh Kudus, penyembuhan batin. Ya, kita menempa banyak, saya peluk dia, hilang terus. Cair. Itulah kamu tetap di sini karena pugai. Kita menempa di gereja ini ada kasih Allah. Haleluya. Betul. Isi betapa orang apa mungkin kalau kami marah betapa sekejap tuh peluk. Hikmat. Tapi sebelum kita mencurahkan kasih itu mesti ada dulu sini kan. Tapi kalau tiada apa, kosong itu. Jadi Roma 5 ayat 5, bab 5 ayat 5, minta Roh Kudus curahkan kasih sehingga melimpah, supaya pada saat kau peluk orang, pada saat kau mengatakan sesuatu, dia rasa itu kasih, bukan kosong. Itu dia punya pendekatan. Oke, di dalam counseling juga begitu. Banyak orang yang counseling yang garang-garang dia tidak dapat mengubah. Counseling itu adalah merubah pandangan dia, memulihkan. Karena orang yang datang minta bimbingan counseling adalah orang yang remuk hati, yang bermasalah, yang tidak tahu mencari penyelesaian itu. Dia mencari jawaban kepada masalah dia. Tadi harus kita menjadi alat jawaban itu. Macam mana kita mendapat? Kita minta hikmat terhadap Tuhan. Ingatkah macam mana Salomo selesaikan dua perempuan bergaduh karena budak. Ingat? Oh, saya anak ini, dia bilang satu anak saya. Oke lah, datang sini, bawa anak. Nah, sekarang saya putung. Saya kasih bagi dua. Mama yang tulen, yang betul-betul, dia rasa, dia tahu. Itu hikmat dari Tuhan. Itu apa? Si Salomo ini, dia tidak minta kekayaan tahu. Dia berdoa supaya Tuhan berikan dia hikmat. Dia diberi hikmat, sambilnya mendapat kekayaan. Tapi berlebihan pula, 700 istri, 300 kau gibahin. Aduh, luar biasa. 7.000 dia. Oh iya. Nah, ini digunakan oleh orang bukan Kristen tahu menyerang kita. Kenapa dulu banyak istri? Banyak. 1.000 dalam 1 tahun 365 hari, kan? Satu hari 3 orang lah, yang 3 orang. Pandai. Hikmat dari mana ini? Satu saja kejadian itu. Ingat saja Adam dan Hawa. Bukan 2 Hawa. Ya, saya harap petang ini mau mendoakan si Samen itu.
Ya, dulu tuh ini. Saya nampak ada timbuk di depan. Kamu berdekatan bahkan. Saya nampak timbuk. Kita kau sama dia. Susah masuk. Saya apa ini sih? Boy. Baru. Ya, saya mengharap dia sampai habis. Ya. Harus di Tidak, ada luka. Oke. Jadi, nah ini juga dia punya penyebab salah satu. Jangan mana? Kau punya cara cakap sama dia. Saya tahu tuh pastor. Ya. Ngobrol sama dia ini lembut. Iya. Dia terluka. Dia takut. Sudah takut dan hormat. Oh, saya sudah penyampaian. Ada kan kurangnya di sana itu? Ya, hormat, dia Kurang suka. sekarang tukar kata. Memang perempuan begitu kalau dia yang apa, dia mau sesuatu yang baik. Sebenarnya dia niat baik, tapi cara itu Masih lembut. nah, Masih lembut. Belai. aduh, Kalau kamu tidak mau laki-laki marah, Kami ada perasaan. Kami punya perasaan perempuan juga. jangan bersama-sama perempuan baik. Perasaan kami macam limitnya. Kira. Ada pandai merajuk. Oke, yang merajuk ini bahaya. Karena saya juga merajuk dulu. Tidak membawa faedah. Patutlah. Jadi kita harus dipulih. Pulih untuk kebaikan. Oke? Minta attention bang, Pastor. Bukan sayang. Sebab kalau macam perempuan dia merajuk kena pujuk, tapi lelaki merajuk tidak kena pujuk. ini No, betul. begini dengar. Isi hati seorang laki-laki ini. Ini dia sindir kamu. On behalf on the man. Oke, jangan sini. Dengar. Sebagai counselor begini. Memberi dan menerima. Nah, dengar baik-baik. Dengar sini. Di dalam cara kita menangani usaha ini, pertama-tama kita mesti tahu kenapa dia merajuk. Oke, lelaki merajuk karena di dalam pemikiran dia tidak masuk akal. Karena lelaki menggunakan pemikiran mati. Tapi perempuan dia punya cara merajuk daripada hati, emosi. Emosi dia tertekan, emosi dia terluka. Maka dia senang apa? Jadi untuk menangani, untuk merajuk, perempuan merajuk, kamu mesti tahu tunjukkan kasih. Lelaki kalau dia merajuk, cakap sama dia. Yang apa? Yang masuk akal. Yang masuk akal. Masuk akal. Masuk akal logis. Tapi kalau yang boleh tidak logis tuh, memang kami merajuk. Itu sebab tidak dalam pemikiran yang kalau tidak masuk logis, dia merajuk. Itu dalam menangani lelaki yang merajuk harus duduk fungsikan. Yang satu yang masuk akal. Senang dia pulih. Tapi kau peluk-peluk dia, belai-belai tidak dapat itu. Saya setuju tuh. So, kenapa kan? So begini. Jadi ini masalah pertanyaan kan. Kan dia begini. Kan kalau perempuan kan. Kenapa lelaki diam? Kenapa dia diam tuh kan dia berpikir panjang bagaimana saya suruh lepasin dia, sama dia macam mana langsung saya sudah bayar. Betul kan? Betul apa yang dia cakap kan? Jam tidak betul. Oke, dengar sini. Soal istri-istri dengar. Karena lelaki gunakan banyak otak. Bila dia keluar bekerja, bukan saja secara badani penat, tapi otak. Bila dia datang kerja, istri tunggu di pintu. Sepanjang hari dia mengalami banyak masalah anak-anak. Tapi dia bertunggu
dia melepaskan geram dia tentang anak kepada suami. Batang. Begini kau punya anak, begini kau punya anak. Jadi kau siapa? Dia bilang kau punya anak. Bila dia buat begitu, lelaki itu pasti dia akan keluar mencari tempat. Pura-pura. Itulah kenapa saya bilang tadi, kalau kisah Nonton. Sebab itulah kami selalu cari masa untuk kami punya diri sendiri. Main game, kadang bikin wayang. Nah, itu cara kami untuk Dari bila suami lari karena dia mau tenangkan hati apa pikiran, dia lagi cemburu. Di mana kau pergi? Ada perempuan Rene dia. Dia buka seluar. Ini reality. Di antara Kristen pun begitu. Kenapa saya konseling? Karena ini saya dalam konseling banyak datang suami istri minta konseling. Saya dengar, jadi pandai mendengar juga. Bila sudah dengar, oke, masa saya cakap. Nah dia ya terus tuh. Ya ini tidak guna punya lelaki. Jadi kenapa kau kawin dia? Dulu ada Dia menyesal dia bilang. Ustaz, kami paham sih. Jadi Budi sudah bahkan tidak payah tunggu 5 tahun lagi. Tunggu dulu. Melayani Tuhan dulu. Kos 10 tahun lagi. Oke, kalau kau bilang 5 tahun, oke. Sekarang kalau mau kawin, mesti ada rumah. Kereta. Kerja. Karena bila kawin bukan 1-2 ribu. 60.000. Lebih. Suara tunangan menggunakan berapa Itu ribu. yang bisa pikirkan. Dan juga bila kita mau mencari pasangan, mesti yang sepadan. Bukan yang fiksi tidak. Oke, bahaya itu. Nah, oke, jadi untuk menenangkan keadaan dalam keluarga, istri mesti mengetahui keadaan suami. Bila mau cakap, bukan baru datang. Itu memang masalah besar itu. Teman duduk. Tapi lelaki harus belajar juga mengerti istri. Ya, sensitif kepada istri. Kalau dia sibuk sini, sibuk sana, bertimbun itu piring sana. Cuci lah, Pak. Tolonglah bahkan. Ini kan, Pastor. Ada satu phrase Mas, selalu saya nampak. Kalau perempuan cakap I'm fine, banyak dia punya maksud I'm fine tuh. Tapi kalau lelaki cakap I'm fine, betul dia I'm fine. Tapi kalau perempuan ada lagi tersiratnya, lepas itu tersirat, ada lagi tersirat. Terbalik Mana bro. ada? Kalau lelaki bilang tidak oke tuh. Siap oke, kalau saya siap oke. Saya selalu jumpa. Ya, jadi kalau si Kaisar kan dia bilang I'm fine. Terus kan dia yang saya ni 1 hari dah dia ada masalah tuh. Nah begini, perkataan itu sama, tapi bila itu tone, tone dia, kamu mesti tahu. Kalau kau tanya, kalau dia tanya saya, oke bang, oke kan? Tapi satu pasal jangan oke, lain kan? Iya. Kalau oke, perlu gitu. Tapi oke bang, lari itu. Kenapa? Ada terluka itu. Tapi asal bawa kuat. Jadi so itu tone dari tone itu kita beritahu sebenarnya. Kalau hai Menggambarkan baby, I'm fine. menggambarkan emosi. 1 hari kira itu. Ada sesuatu itu. Tapi hai I'm fine bang. How are you? You see? Ada respon. So dari sana kau boleh tahu keadaan sebenarnya. Karena banyak orang dia tidak mau
tunjukkan yang sebenarnya. Kalau dia di dalam keadaan katakan, ya, adakah? Ayo, pasal kau lah. Kita mau gitu. Dia tidak cakap begitu kan? Tidak. Ah. Kita mau gaduh lagi. Gaduh lagi. Dia mau tentang apa, kasih kontrol ke keadaan. Jadi, I'm fine lah. Tapi dia punya tone lain sudah. Kau tahu sudah itu. Jadi kau mesti belajar. Nah ini hal kan, kau boleh belajar dalam psikologi Pak. Ya. Jadi kau nampak orang dia punya cara kiri, kau sudah tahu. Nah, cara kau duduk begitu pun saya tahu. Nah, lain orang lain tempat cara dia duduk kan. Nah, itu akan menunjukkan juga dia punya karakter. Ya. Ada perempuan yang duduk. Saya mau masuk di YouTube. Ada kan? Perempuan ini tiada apa? Saya mau masuk di YouTube nanti. Mesti perempuan feminis Semua. sopan. Atau ada juga yang feminis kata Tidak kasar. Ada yang juga pada sana. Oh boy. Itu saya bagi itu link lah, kita buka tinggal dari sana. Ini kenapa saya kongsikan ini? Karena ini menggambarkan karakter tanpa disadari. Kalau kamu kenal orang kan, dia punya karakter, semasa dia tidak sadar ada orang bila dia sendirian. Kau tahu, bila orang keluarkan banyak pura-puraan. Kalau kamu tahu orang itu adalah semasa dia baru bangun, semasa dia di rumah sakura. Baru bangun. Sebelum dia gigi, Siapa ada bangun? Kenapa? Karena bila dia keluarkan, kata Fadul lagi, muncul lagi. Kalau apa? Obor. Tapi di dalam rumah apa? Dia tidak peduli kan? Kau tengok kan? Perempuan Melayu Muslim. Di dalam rumah pun dia bersolek cantik. Kenapa? Karena ada competition. Dia takut kena tinggal. Kena ampatkan. Boleh kawin ampatkan. Tadi kamu istri, oh yang sudah, dia tidak peduli. Gila itu. Itu sebab banyak Muslim dia bersolek cantik di rumah pun. Ya, tapi saya tidak pernah teringat. Kau tidak nampak? Tidak. Kau tidak realize? Kebanyakan, tapi oke. Yang Muslim, oke, begini. Yang Muslim yang apa salah, yang tidak peduli apa kan? Pasti suami dia pergi cari lain. Ya. Ini dia bilang. Karena di orang ada kebebasan untuk kawin empat. Jadi kalau istri ini tidak peduli sama dia, mencari lain. Ya. Tapi kita ini lain. Ya pun apa? Masuk rumah, tapi disedar. Tetap juga. Nah, tapi suami yang gerang-gerang pun tetap juga kan? Saya tahu jawabannya Pak. Yesus. Amsal 31. Nah, jadi inilah semua ini kita harus belajar karena ini realiti hidup Pak. Kita akan mengalami di rumah, di luar, di dalam hubungan sama hubungan dengan orang lain, cara percakapan itu, penyampaian sama. Because kita fake hubungan yang antara manusia. Apalagi kalau kita dalam gereja. Di dalam gereja banyak yang mengharapkan yang lembut, macam orang kendang. Iya. Ini sudah. Ada masa kita harus tegas. Ya. Saya tegas. Tapi tegas saya itu lain. Ada tempat. Ada cara. Oke, jangan kita terus. Kita boleh. Oke, biarpun betapa di sini. Tapi Tuhan tolong kontrol, ada self control. Ya, saya ini dulu kalau saya dalam politik garang. Ya, saya pemukul. Ada orang dulu, ya ada cerita kan.
pastor ini tuduh saya mencuri gitar dia. Saya di KL, datang di gereja, polis datang ambil itu apa? Dia tuduh saya curi itu gitar dia. Saya balik saja, saya tidak balik rumah, terus pergi di police station. Saya panggil dia tidak mau datang. Saya suruh itu saja kita. Syukur saya ada di dalam file itu, oke saya itu receipt itu gitar. Yang dia kasih polis itu foto stamp. Dia kasih padam itu serial number, dia ganti. Jumpa dia di sana, dia datang. Ini dia duduk. Dia di sini, saya di sini depan itu. Apa saja. Begitu begini, saja bilang begini, dia tuduh kau begini. Mana bukti? Dia kasih keluarkan itu apa? Receipt. Yang foto stamp, dia padam. Itu apa? Serial number, dia tulis itu serial number. Yang tahu-tahu dia jual dia punya gitar. Jadi dia tuduh, ngam-ngam dia pergi lawat di gereja, nampak sama. Dia pergi duduk pura-pura dia main gitar. Tahu-tahu dia mencari itu lumpur. Habis dia kena tuduh dia punya pemimpin, bilang itu gitar. Dia tuduh saya, tulis sambil. Nah, oke. Saya tidak boleh fokus conference 10 hari ke kita. Saya tidak boleh tunggu. Datang saya terus effort. Nah dari sana dia begini, itu polis kasih tunduk. Nah ini palsu saya bilang. Ini dia bikin ya. Saya cari di sini saya tunduk. Ini original. Oke, kasih report dia saya tangkap dia sekarang. Belum dia, saya tidak mau report. Saya tunggu dia terus. Apa yang pahit terhadap kami. Iya, saya tumbuk apa yang itu. Maka tawa lagi itu saja. Itu tiada penguasaan diri. Siapa pun menyesal. Jadi itu sebab kalau kita apa itu? Mungkin malu. Belum lagi dapat itu apa itu saja ketawa. Suka lagi. Nah, dia suruh lagi saya report, dia mau tangkap. Dia kasih malu kau dia bilang. Tapi kemudian kan dia datang sini suami istri minta maaf. Sian juga. Iya, sekarang meninggal dia. Dia kena cancer. Semasa dia di hospital kan, dia punya istri telepon minta doa. Saya doa juga. Sian juga. Jadi di sini, biarpun katakan kita ini sudah melayani Tuhan, tapi itu kedagingan masih menguasai. Tapi harus kita belajar bersama. Pastor kita tadi, kita belajar berubah. Sekarang ini macam mana orang tuduh saya, macam mana orang kasih jahat sama saya. Saya belajar tuh saya tidak peduli sudah. Karena biar Tuhan yang melakukan, bukan saya lagi. Saya tidak mau tumbuk, biar Tuhan tumbuk dia. Saya ini jahat juga loh. Hah, Den? Kau punya kan? Hanya kamu bukan. Tapi Tuhan ajar kita untuk berubah, ya hari demi hari, sehingga kita melambangkan Yesus. Macam kau katakan tadi, kita menggambarkan Yesus dalam hidup kita, dan orang akan dilumpuhkan, orang akan senang diinjili. Kalau kita garang-garang juga macam terus tuduhkan tentang ada kumpulan dia menginjil orang RC, masuk di rumah nampak itu gambar Maria, patung Maria, Jesus ya. Oh ini tidak boleh dia bilang. Oh, terus dia akan halau. Tidak boleh, mesti pakai hikmah. Ya. Kenapa? Untuk menginsafkan orang tentang dosa, bukan tugas kita. Tugas kita hanya menginjil. Yang menginsafkan itu Roh Kudus. Dia menerima atau tidak itu bukan tidaknya. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Itulah firman bilang, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dihukum. Dari ada pilihan. Orang itu yang memilih. Nah tugas kita sudah lepas karena kita sudah menginjil. Itu saja.
jangan paksa orang. Oke? Dan kalau ada orang yang masih lagi, bila kau suruh dia kasih uang di patung, dia belum tahu itu kebenaran. Ya, macam kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, masih banyak lagi Pak, pandai masih begini, macam merupakan. Tapi lama-lama bila kita belajar firman Roh Kudus yang menyesatkan kita. Berapa kau di merontak lagi? Kau sejak perasaan kau Enggak, kalau penting kau tidak lari fokus terus. kalau dulu dua kotak atau tiga, dua atau tiga.